Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah kuno yang megah namun kelam bernama Babilonia, sebuah ujian besar pernah diturunkan, bukan berupa wabah atau peperangan, melainkan ilmu yang menggoda hati manusia. Melalui Harut dan Marut, sihir diperkenalkan sebagai ujian keimanan pertama dalam sejarah, memisahkan mereka yang teguh, menjaga tauhid dari mereka yang tergoda oleh kekuatan terlarang. Disinilah sejarah Islam mencatat, bukan semua ilmu membawa keselamatan dan tidak semua kekuatan layak untuk dikejar. Babilonia, sebuah nama yang pernah menggema di antara dua sungai besar, Efrat dan Tigris, membawa aroma kemegahan, kemewahan yang memabukkan sekaligus misteri yang pekat. Di masa kejayaannya, kota ini bukan sekedar kumpulan bangunan batu dan tanah liat, melainkan sebuah permata peradaban yang kilauannya menyilaukan mata dunia. Menara-menara zigurat menjulang tinggi menantang langit, seolah ingin menggapai bintang-bintang yang mereka puja. Taman-taman gantung yang melegenda terhampar bak surga duniawi membuktikan betapa tangan manusia kala itu telah mencapai puncak keahlian dalam menundukkan alam. Gerbang-gerbang kota dilapisi keramik biru berkilau dengan relief hewan-hewan mitologi, menyambut siapa saja yang datang dengan janji kemakmuran. Namun di balik kemegahan fisik yang memukau itu, tersembunyi sebuah keroposan spiritual yang menyedihkan. Babilonia yang mempesona secara lahiriah, sejatinya adalah sebuah negeri yang jiwanya sedang sakit parah, terombang-ambing dalam lautan kegelapan tanpa nahkoda iman. Masyarakat Babilonia adalah kaum yang cerdas, namun kecerdasan itu justru menjadi hijab tebal yang menutupi mata hati mereka. Mereka menengadah ke langit malam bukan untuk bertasbih memuji sang pencipta semesta, melainkan untuk memperhambakan diri pada pergerakan benda-benda langit. Astrologi di tanah ini bukan sekedar ilmu perbintangan, melainkan telah bermetamorfosis menjadi agama dan pedoman hidup yang mutlak. Kelahiran, kematian, nasib baik, hingga bencana, semua digantungkan pada ramalan para pendeta yang mengklaim mampu membaca takdir di konstelasi bintang. Mereka lupa, atau mungkin sengaja melupakan, bahwa bintang-bintang itu hanyalah makhluk yang tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan penentu nasib. Di lorong-lorong pasar yang hiruk-pikuk di antara aroma rempah dan debu hurun, sihir telah menjadi nafas kehidupan sehari-hari. Ia tidak lagi dianggap sebagai hal yang tabu atau mengerikan, melainkan komoditas yang diperjualbelikan dengan bebas, layaknya gandum atau kain sutra. Obsesi terhadap hal-hal gaib dan okultisme telah meracuni akal sehat penduduknya. Mereka mencari jimat untuk perlindungan, merapal mantra untuk memikat cinta, atau menggunakan guna-guna untuk mencelakai pesaing dagang. Tidak ada lagi tawakal, yang ada hanyalah ketergantungan pada kekuatan mistis yang semu. Kondisi spiritual masyarakat Babilonia saat itu benar-benar keruh. Batas antara yang hak, benar dan yang batil, salah, menjadi samar, bahkan hilang sama sekali. Mereka tidak lagi mampu membedakan mana mukjizat yang merupakan karunia ilahi dan mana sihir yang merupakan tipu daya setan. Bagi mereka, siapapun yang bisa menunjukkan keajaiban, entah itu membelah benda tanpa menyentuh, berjalan di atas air, atau mengetahui hal yang tersembunyi, dianggap sebagai pemilik kebenaran spiritual. Mereka tak peduli sumber kekuatan itu, apakah dari malaikat yang suci atau dari jin kafir yang menyesatkan. Para penyihir dan dukun mendapat tempat terhormat, bahkan terkadang posisinya lebih tinggi daripada para cendekiawan atau pemimpin kaum. Mereka berjalan dengan jubah kebesaran, menebar ketakutan sekaligus harapan palsu. Setan-setan dari golongan jin memanfaatkan celah ini dengan sangat cerdik. Mereka membisikkan dusta ke telinga para penyihir, mencampur adukan sedikit kebenaran dengan 1000 kebohongan. Lalu, para penyihir itu menyampaikannya kepada rakyat sebagai wahyu atau pengetahuan rahasia. Fitnah terbesar yang merajalela saat itu adalah tuduhan keji terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Setan-setan menyebarkan desas-desus bahwa kerajaan agung Nabi Sulaiman tidak dibangun atas dasar kenabian dan ketaatan kepada Allah, melainkan karena kepiawaian beliau dalam ilmu sihir. Buku-buku sihir kuno dipalsukan dan disebarkan, diklaim sebagai warisan sang Nabi. Akibatnya, masyarakat Babilonia semakin yakin bahwa sihir adalah jalan yang sah untuk mencapai kekuasaan dan kemuliaan, meniru apa yang mereka anggap sebagai metode Nabi Sulaiman. Inilah zaman di mana spiritualitas manusia berada di titik nadir, hati mereka keras membatu, tertutup oleh lapisan tebal tahayul dan kesyirikan. Mereka haus akan keajaiban, namun meminum air laut yang justru membuat dahaga jiwa semakin parah.
Tidak ada lagi yang mencari ridha Allah, semua berlomba mencari kekuatan untuk mengendalikan dunia melalui jalan pintas yang terlarang. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, tidak membiarkan kekacauan ini berlangsung tanpa ujian. Sebuah peradaban yang telah kehilangan kompas kebenaran memerlukan sebuah guncangan untuk menyadarkan atau sebuah ujian untuk memisahkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang terperdaya. Di tengah kegelapan Babilonia yang memikat namun mematikan inilah, panggung sejarah sedang dipersiapkan untuk sebuah peristiwa besar. Sebuah ujian berat akan segera diturunkan ke tanah Babilonia, sebuah fitnah yang akan menyingkap hakikat sihir dan membedakannya dari mukjizat, sebagai pelajaran abadi bagi umat manusia. Langit Babilonia yang biasanya tenang kini menyimpan rahasia takdir yang akan segera terungkap. Langit di atas lembah Efrat dan Tigris seolah menahan nafas, menyaksikan turunnya sebuah ketetapan yang akan mengguncang sendi-sendi keyakinan penduduk Babilonia. Di tengah simpang siur informasi dan tipu daya setan yang membisikkan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman dibangun di atas fondasi sihir, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat pilihannya, Harut dan Marut, ke tanah yang penuh dengan gejolak itu. Kehadiran mereka bukanlah tanpa alasan dan bukanlah sebuah kebetulan. Mereka turun membawa misi yang sangat spesifik dan berat, menjadi garis pemisah yang tegas antara mukjizat para nabi yang suci dan sihir yang merupakan tipu daya setan. Harut dan Marut hadir di Babilonia dalam rupa manusia yang berwibawa, namun memancarkan aura ketegasan yang tidak dimiliki oleh penyihir manapun di kota itu. Mereka tidak datang untuk membuka madrasah kejahatan, apalagi mengajarkan sihir agar manusia bisa berbuat kerusakan di muka bumi. Sebaliknya, kedatangan mereka adalah bentuk kasih sayang Allah sekaligus ujian yang sangat keras. Allah ingin menyingkap tabir kebohongan yang selama ini disebarkan oleh para setan, agar manusia bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Inilah sihir, inilah kekufuran, dan inilah batas yang tidak boleh dilanggar. Berita tentang dua sosok yang memiliki pengetahuan luar biasa ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang Babilonia yang hatinya telah terjangkiti penyakit cinta dunia dan hasrat akan kekuasaan instan berbondong-bondong mendatangi mereka. Wajah-wajah penuh harap itu datang bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk meminta kunci kekuatan yang bisa memisahkan suami dari istrinya atau untuk mendatangkan mudarat bagi saingannya. Namun di sinilah letak ujian keimanannya sesungguhnya. Harut dan Marut tidak pernah mengajarkan satu huruf pun dari ilmu sihir itu secara sembarangan. Setiap kali ada manusia yang datang menghibah untuk diajarkan ilmu tersebut, kedua malaikat itu akan menghadang mereka dengan sebuah peringatan yang sangat keras, sebuah kalimat yang seharusnya membuat siapapun gemetar ketakutan akan azab Allah. Dengan suara yang tegas dan tatapan yang menembus jiwa, mereka berkata, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Kalimat ini adalah inti dari misi mereka. Harut dan Marut menegaskan posisi mereka sebagai fitnah ujian berat. Mereka ibarat penjaga gerbang yang memegang kunci racun mematikan. Tugas mereka adalah menunjukkan mana racun dan mana penawar. Namun pilihannya dikembalikan kepada manusia. Peringatan itu mengandung makna. Jika engkau mempelajari ini untuk diyakini dan diamalkan, engkau akan jatuh dalam kekufuran. Mengetahuinya hanyalah boleh sebagai sarana untuk menjatuhinya dan membedakannya dari kebenaran, bukan untuk dipraktikan. Sungguh sebuah ujian yang paradoks dan menakutkan. Allah memberikan akses kepada pengetahuan tersebut melalui perantara malaikatnya. Namun di saat yang sama, melarang hambanya untuk menggunakannya. Ini adalah ujian integritas dan ketaatan yang paling murni. Seperti halnya dilarangnya Adam mendekati satu pohon di surga yang penuh dengan buah-buahan lain, penduduk Babilonia diuji dengan ilmu sihir yang terpampang di depan mata, namun terlarang untuk diamalkan. Sayangnya, nafsu manusia seringkali lebih dominan daripada akal sehat dan keimanan. Banyak dari penduduk Babilonia yang mengabaikan peringatan tulus tersebut. Telinga mereka tuli terhadap kalimat janganlah kamu kafir dan mata mereka buta terhadap konsekuensi akhirat. Mereka memilih untuk menukar keselamatan abadi dengan keuntungan duniawi yang sedikit. Mereka memaksa untuk mempelajari mantra-mantra yang dapat mencerai-beraikan ikatan suci pernikahan dan menimbulkan kekerusakan di muka bumi. Harut dan Marut tetap menjalankan tugasnya sesuai perintah ilahi. Mereka mengajarkan hakikat sihir kepada mereka yang bersikeras, namun beban dosa sepenuhnya jatuh kepada si penuntut ilmu yang telah melanggar sumpah peringatan tersebut. Peristiwa ini menjadi pelajaran abadi bagi sejarah umat manusia bahwa sihir bukanlah kekuatan mandiri yang bisa menandingi Allah, dan mempelajarinya untuk tujuan kejahatan adalah jalan tol menuju kekufuran. Harut dan Marut telah menunaikan tugasnya sebagai pemberi peringatan di ambang jurang kehancuran. Kini tersisa puing-puing penyesalan bagi mereka yang gagal dalam ujian tersebut, membuktikan bahwa betapapun terangnya peringatan disampaikan, hati yang telah tertutup oleh kegelapan nafsu tidak akan mampu melihat cahaya kebenaran.
Di tengah hiruk-pikuk kota Babilonia yang megah namun keruh rohaninya, Harut dan Marut berdiri sebagai dua pilar ujian yang tak terelakkan. Mereka bukanlah penyihir yang menjajakan tipu daya di pasar-pasar gelap, melainkan utusan yang membawa amanat berat dari langit. Wajah mereka memancarkan ketenangan yang asing bagi penduduk kota yang terbiasa dengan kegelisahan nafsu duniawi. Ketika para pencari ilmu hitam itu datang berbondong-bondong dengan mata yang dipenuhi dengan kilatan ambisi dan dendam, Harut dan Marut tidak langsung membuka gerbang pengetahuan itu. Sebaliknya, mereka memasang benteng peringatan yang sangat keras, sebuah kalimat yang telah diabadikan dalam kitab suci sebagai batas pemisah antara keimanan dan kekafiran. Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu, ucap mereka dengan suara menembus relung hati. Maka janganlah kamu kafir. Peringatan ini bukanlah sekedar formalitas. Harut dan Marut menguliti hakikat sihir di hadapan para peminatnya. Mereka menjelaskan secara transparan bahwa sihir bukanlah sekedar mantra atau racikan ramuan, melainkan sebuah kontrak pengabdian kepada kegelapan. Inti dari sihir adalah penolakan terhadap takdir Allah dan upaya memaksakan kehendak diri sendiri dengan bantuan entitas jahat. Mempelajarinya berarti melangkah keluar dari cahaya tauhid menuju lembah syirik yang curam. Itu adalah transaksi yang merugikan, menukar kebahagiaan abadi di akhirat dengan kepuasan semu yang sekejap di dunia. Namun manusia seringkali lebih mencintai ilusi kekuasaan daripada keselamatan jiwa. Melihat keteguhan hati penduduk Babilonia yang tetap ingin belajar, meski telah diperingatkan, Harut dan Marut diizinkan untuk mendemonstrasikan bagaimana mekanisme sihir bekerja, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperlihatkan betapa keji dan merusaknya ilmu tersebut. Lihatlah, ujar salah satu dari mereka, menunjuk pada sebuah gambaran kehidupan rumah tangga. Inilah puncak dari kejahatan sihir, memisahkan apa yang telah disatukan oleh Allah dalam ikatan suci pernikahan. Mereka menjabarkan bagaimana sihir perpecahan bekerja, yang tidak selalu datang dalam bentuk serangan fisik atau penyakit yang terlihat mata. Sihir ini bekerja jauh lebih halus dan berbisa, yang menyusup ke dalam perasaan, membolak-balikan pandangan mata dan hati. Seorang suami yang tadinya melihat istrinya sebagai bidadari penyejuk jiwa, tiba-tiba melihatnya sebagai sosok yang menjijikan atau memancing amarah. Perkataan yang lembut terdengar seperti cacian di telinga pasangannya. Bau yang harum tercium busuk. Rasa cinta yang telah dipupuk bertahun-tahun dalam sekejap mata digigis oleh rasa curiga dan kebencian yang tidak berdasar. Harut dan Marut menunjukkan bahwa sihir pemisah suami istri adalah bentuk kerusakan sosial terbesar. Ketika rumah tangga hancur, garis keturunan terputus, pendidikan anak terlantar, dan pintu-pintu zina terbuka lebar. Inilah mengapa iblis meletakkan singgasananya di atas air dan membanggakan pasukannya yang paling berhasil memisahkan suami dari istrinya. Praktik ini adalah manifestasi nyata dari kekafiran karena ia berupaya menghancurkan bangunan perjanjian yang kuat yang diridhoi Allah. Apakah kalian masih menginginkan ilmu yang hanya mewariskan air mata dan kehancuran ini? Tanya mereka kembali. Ilmu yang mencabut ketenangan dan menggantikannya dengan kegelisahan abadi. Penjelasan ini begitu gamblang. Sifat sihir yang destruktif telah ditelanjangi. Bahwa sihir tidak pernah membangun, ia hanya meruntuhkan. Bahwa sihir tidak menghidupkan, ia mematikan rasa kemanusiaan. Harut dan Marut menegaskan bahwa sihir tidak akan memberi mudarat kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Artinya, meskipun penyihir merasa berkuasa, mereka tetaplah makhluk lemah yang tidak bisa melampaui ketetapan Tuhan. Namun dosa yang mereka pikul adalah dosa karena telah memilih jalan seteru Allah. Sungguh tragis meskipun peringatan itu begitu terang benderang bahwa sihir adalah jalan pintas menuju neraka dan kekafiran. Banyak dari penduduk Babilonia yang hatinya telah tertutup debu kesombongan. Mereka mengabaikan nasihat, janganlah kamu kafir, dan justru tergiur pada kemampuan untuk memecah belah. Mereka memilih untuk mempelajari apa yang membahayakan diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat sedikit pun. Disinilah letak ujian terberatnya. Pengetahuan itu tersedia, namun memilikinya berarti kehancuran. Harut dan Marut telah menunaikan tugasnya dengan jujur. Mereka telah meletakkan kebenaran dan kebatilan secara terpisah. Pilihan kini sepenuhnya berada di tangan manusia, telah berpegang pada tali Allah yang kokoh atau menjerat leher sendiri dengan simbol-simbol sihir yang menyesatkan. Dan sejarah mencatat betapa banyak manusia yang tertipu, membeli kesesatan dengan petunjuk, sebuah perniagaan yang tidak akan pernah beruntung. Di antara lembaran-lembaran sejarah yang kusam dimakan usia, seringkali terselip narasi yang kabur oleh imajinasi dan prasangka manusia. Kisah Harut dan Marut adalah salah satu permata yang kerap tertutup oleh debu fitnah. Selama berabad-abad, beredar riwayat-riwayat yang melukiskan kedua sosok ini sebagai malaikat yang jatuh, makhluk langit yang tergelincir oleh hawa nafsu, meminum khamr, berzina, hingga menumpahkan darah.
Namun mari kita dudukkan perkara ini dengan hati yang jernih dan merujuk pada akidah yang lurus. Sejatinya, malaikat adalah makhluk yang tercipta dari cahaya kemuliaan. Dalam fitrah penciptaan mereka, tidak tertanam benih-benih nafsu amarah maupun syahwat layaknya manusia atau jin. Al-Quran dengan tegas menyifati mereka sebagai hamba-hamba yang dimuliakan, yang tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maka adalah sebuah kemustahilan teologis jika Harut dan Marut dikisahkan memiliki ketertarikan syahwat kepada wanita duniawi atau mabuk oleh anggur dunia. Mereka adalah tentara Allah yang maksum, terjaga dari dosa. Beradaan mereka di bumi Babilonia bukanlah sebuah hukuman atas kegagalan menahan nafsu dan bukan pula sebuah pemberontakan surgawi. Turunnya mereka ke bumi adalah murni pelaksanaan titah ilahi yang penuh dengan rahasia dan hikmah. Konteks zaman itu di negeri Babilonia yang megah namun rapuh jiwanya, sihir telah menjadi agama baru. Para penyihir memegang kendali sosial, menipu mata orang awam, dan yang paling berbahaya, mereka mengaburkan batas antara mukjizat para nabi dan tipu daya sihir. Masyarakat menjadi bingung, mana yang datang dari Tuhan dan mana yang hasil rekayasa setan. Disinilah peran Harut dan Marut menjadi kunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus mereka membawa sebuah ujian agung, sebuah fitnah, cobaan dalam arti yang sebenar-benarnya. Tugas mereka bukanlah untuk menyebarkan kesesatan, melainkan memberikan pengetahuan sebagai alat uji. Ibarat seorang guru yang mengajarkan tentang racun bukan untuk menyuruh muridnya meminumnya, melainkan agar sang murid mengenali bahayanya dan bisa membedakannya dari obat penawar. Setiap kali ada manusia yang datang kepada mereka dengan niat mempelajari ilmu-ilmu rahasia itu, Harut dan Marut tidak pernah langsung memberikannya begitu saja. Dengan ketegasan seorang utusan yang amanah, mereka selalu mendahului pengajaran mereka dengan sebuah peringatan keras, sebuah kontrak jiwa yang harus dipahami oleh si penuntut ilmu. Sesungguhnya, kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Kalimat ini diulang-ulang, menjadi benteng moral sebelum ilmu itu ditransfer. Ini membuktikan bahwa Harut dan Marut tidak mengajak pada kekafiran. Justru mereka sedang menjalankan tugas untuk memisahkan emas dari loyang. Mereka menegaskan bahwa ilmu yang mereka bawa, jika diambil, akan menjadi beban pertanggungjawaban yang berat yang bisa menyeret seseorang pada kekafiran jika disalahgunakan. Namun dasar hati manusia yang condong pada kekuatan instan, banyak penduduk Babilonia yang mengabaikan peringatan suci itu. Mereka mengambil ilmunya namun membuang nasihatnya. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya, serta hal-hal yang mendatangkan mudarat bagi orang lain. Disinilah letak keadilan Allah. Ilmu sihir diajarkan agar manusia sadar bahwa sihir sehebat apapun kelihatannya hanyalah sebuah teknik yang bisa dipelajari, memiliki batasan dan tidak setara dengan mukjizat Nabi yang murni bersumber dari kekuasaan mutlak Allah. Harut dan Marut hadir untuk meluruskan persepsi itu, mematahkan klaim para dukun yang merasa setara dengan Tuhan. Tindakan Harut dan Marut adalah bentuk ketaatan mutlak. Tidak ada setitik pun niat di hati mereka untuk merusak tatanan bumi. Mereka hanyalah pelaksana skenario ujian bagi umat manusia. Melalui tangan mereka lah Allah menyingkap siapa hambanya yang benar-benar takut kepadanya dan siapa yang rela menjual iman demi kemampuan mengendalikan pandangan manusia atau merusak rumah tangga orang lain. Maka kisah tentang malaikat yang dihukum gantung di sumber Babilonia karena berzina adalah dongeng Israiliyat yang kini memiliki sandaran kuat dalam akidah Islam. Kisah semacam itu merendahkan kesucian malaikat yang telah dijaga Allah. Harut dan Marut tetaplah malaikat yang mulia, yang turun karena perintah dan kembali kepadanya dalam keadaan suci setelah tugas berat itu usai. Hikmah terbesar dari meluruskan kisah ini adalah pemahaman kita tentang ujian hidup, bahwa terkadang Allah menyediakan sarana-sarana kemaksiatan di hadapan kita bukan karena Dia merestuinya, melainkan untuk menguji keteguhan iman kita. Fasilitas untuk berbuat dosa mungkin tersedia, ilmunya mungkin ada, dan kesempatannya terbuka lebar seperti terbukanya kesempatan penduduk Babilonia belajar sihir. Namun di sanalah letak nilai seorang hamba. Mampukah ia menahan diri dan berkata tidak pada godaan tersebut meski ia mampu melakukannya? Harut dan Marut telah mengajarkan kita bahwa pengetahuan adalah pedang bermata dua di tangan orang beriman yang menjadi sarana mendekat kepada Allah dengan menjauhinya. Jika itu ilmu yang haram diamalkan, namun di tangan pencari dunia yang menjadi alat penghancur yang membinasakan.
Kesucian kedua malaikat ini tetap terjaga menjadi saksi bisu atas pilihan-pilihan yang diambil manusia di tanah kuno Babilonia. Angin padang pasir Babilonia menghembus pelan, membawa debu yang seolah menyimpan jejak pilihan-pilihan manusia. Kisah Harut dan Marut masih menggema di relung sejarah, bukan sebagai dongeng pengantar tidur, melainkan sebagai cermin yang memantulkan hakikat ilmu dan niat. Di tanah kuno inilah manusia diuji. Di sini pula lah garis batas antara cahaya dan kegelapan menjadi begitu nyata. Suatu malam seorang pemuda bernama Salman berdiri di tepian kota Babilonia. Ia adalah murid dari seorang alim tua yang telah lama memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya ilmu tanpa iman. Di kejauhan, ia melihat sekelompok orang berkumpul mengelilingi seorang lelaki asing yang memamerkan keajaiban. Api menyala tanpa kayu, bisikan-bisikan terdengar dari ruang kosong. Orang-orang terpukau, mereka menyebutnya wali, bahkan ada yang menyebutnya nabi. Salman merasakan kegelisahan. Ia teringat pelajaran gurunya. Tidak semua yang luar biasa adalah tanda kebesaran. Ilmu, kata gurunya, suatu hari adalah pedang bermata dua. Yang satu mengarah ke langit, yang lain ke jurang. Malam itu Salman memutuskan untuk mencari kejelasan. Ia kembali kepada gurunya dan bertanya, "Wahai guru, bagaimana kita membedakan antara sihir, mukjizat dan karomah? Semuanya tampak melampaui kebiasaan." Sang guru tersenyum lalu berkata, "Engkau telah sampai pada pertanyaan yang menyelamatkan." Sang guru membawa Salman ke sebuah perpustakaan tua yang membuka lembaran-lembaran kisah tentang Nabi Musa dan para penyihir Fir'aun. "Lihatlah," ujar sang guru, "para penyihir itu melemparkan tali dan tongkat mereka. Mata manusia tertipu seakan-akan benda itu menjadi ular. Itu sihir. Itu bekerja dengan bantuan setan, mempermainkan persepsi, menipu panca indera. Sihir bersandar pada perjanjian gelap yang menuntut penghambaan kepada selain Allah. Dalam banyak kisah, para pelakunya diminta melakukan kekufuran sebagai harganya." "Apakah semua sihir tampak jahat?" tanya Salman. "Tidak selalu," jawab sang guru. "Kadang ia datang dengan wajah manis, menjanjikan cinta, kekayaan, atau kekuasaan. Namun akarnya tetap sama, bergantung pada makhluk yang durhaka kepada Allah." Sihir memiliki ciri-ciri bersumber dari bantuan setan, mengandung unsur kekufuran atau maksiat, bertujuan merusak, memisahkan atau menipu. Pelakunya mencari dunia, bukan ridha Allah. Karena itulah ia dilarang keras, lanjut sang guru, bukan karena efeknya, tapi karena jalan yang ditempuh untuk mencapainya. Salman terdiam. Ia teringat lelaki asing di alun-alun. Apakah ia juga berjalan di jalan yang sama? Keesokan harinya sang guru mengajak Salman duduk di bawah pohon kurma. "Kini kita berbicara tentang mukjizat," katanya. "Mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Ia tidak dipelajari, tidak diwariskan melalui ritual rahasia, atau tidak dapat ditiru." "Contohnya?" tanya Salman. Sang guru menyebut nama Nabi Ibrahim. Ketika ia dilempar ke dalam api itu menjadi dingin dan menyelamatkannya. "Apakah ia membaca mantra?" "Tidak, ia hanya bertawakal." Sang guru melanjutkan dengan kisah Nabi Isa yang menghidupkan orang mati dengan izin Allah, dan Nabi Muhammad SAW yang menerima Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, firman yang tak tertandingi. "Perhatikan perbedaannya," ujar sang guru. "Mukjizat selalu menguatkan tauhid, yang mengajak manusia menyembah Allah semata. Tidak ada persekutuan, tidak ada ritual tersembunyi. Mukjizat memiliki ciri, diberikan khusus kepada nabi, menjadi bukti kenabian, tidak bisa dipelajari atau diwariskan, mengajak kepada iman dan ketaatan." Dan yang paling penting, sang guru menambahkan, mukjizat terjadi atas kehendak Allah, bukan atas kemauan pribadi Nabi. Salman mulai melihat garis yang samar itu semakin jelas. "Tinggal satu lagi," kata sang guru, "karomah." Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah anugerahkan kepada hambanya yang soleh, bukan Nabi, tetapi wali Allah. "Apakah itu seperti mukjizat?" tanya Salman. "Dalam bentuk luar biasanya mungkin tampak serupa, tapi tujuannya berbeda. Ia bukan bukti kenabian, melainkan kemuliaan." Sang guru menceritakan kisah seorang hamba soleh yang doanya dikabulkan secara ajaib, atau seorang alim yang selamat dari bahaya tanpa sebab yang terlihat. Karomah tidak dicari, ia tidak dipamerkan. Bahkan para wali sering takut jika mendapatkannya, khawatir itu ujian. Ciri-ciri karomah terjadi pada wali Allah yang taat, tidak mengandung maksiat, tidak diklaim sebagai kenabian, tidak digunakan untuk mencari dunia. Jika seseorang memamerkan keajaiban untuk mengumpulkan pengikut atau harta, lanjut sang guru, maka berhati-hatilah.
Beberapa hari kemudian Salman kembali ke alun-alun. Lelaki asing itu masih memamerkan pertunjukan. Orang-orang semakin banyak, namun kali ini Salman memperhatikan dengan mata yang berbeda. Ia melihat bisik-bisikan aneh, simbol-simbol yang tak dipahami, dan syarat-syarat ganjil yang diminta kepada para pengikutnya. Tidak ada ajakan untuk salat, tidak ada seru untuk taubat, hanya janji kejayaan dan kekuasaan. Salman teringat satu kalimat gurunya, "Jika sesuatu yang luar biasa menjauhkanmu dari Allah, maka ia bukan darinya." Ia pun melangkah pergi. Di kejauhan, matahari Babilonia tenggelam perlahan. Tanah kuno itu kembali menjadi saksi, bukan hanya atas sihir dan keajaiban, tapi atas pilihan hati manusia. Garis batas antara sihir, mukjizat, dan karomah bukan sekedar teori teologis, ia adalah benteng akidah. Tanpa pemahaman ini, manusia bisa menganggap sihir sebagai karomah, mengira penipu menjadi wali, menolak mukjizat karena disamakan dengan trik sulap. Bahaya terbesar sihir bukan hanya pada kerusakan fisik atau sosial, tapi pada pergeseran tauhid yang mengajarkan ketergantungan kepada selain Allah. Mukjizat menegakkan tauhid, karomah menguatkan tauhid, sihir meruntuhkan tauhid. Itulah garis batasnya. Malam itu Salman kembali merenung di bawah langit Babilonia, yang memahami bahwa ujian bukan terletak pada melihat yang luar biasa, tetapi pada menilai sumber dan tujuannya. Ilmu tetaplah pedang bermata dua. Di tangan orang beriman, ia menjadi cahaya yang membimbing. Di tangan pencari dunia, ia berubah menjadi api yang membakar. Dan di antara pasir-pasir Babilonia, kisah Harut dan Marut tetap menjadi pengingat bahwa kesucian tidak ternoda oleh pilihan manusia, tapi manusia sendirilah yang menentukan kemana langkahnya diarahkan. Garis batas itu telah jelas, kini tinggal siapa yang memilih untuk melihatnya. Langit Babilonia seolah terbelah menjadi dua warna di mata batin mereka yang peka. Satu sisi memancarkan cahaya kebenaran yang menenangkan, sementara sisi lain tertutup kabut tebal hawa nafsu yang menyesatkan. Di tengah hiruk-pikuk peradaban yang memuja materi dan keajaiban semu, kehadiran Harut dan Marut menjadi garis pemisah yang tegas antara siapa yang menginginkan wajah Allah dan siapa yang memburu dunia dengan cara yang nista. Kedua, malaikat itu tidak tersembunyi. Mereka berada di tempat yang dapat dijangkau. Menjalankan titah ilahi dengan kepatuhan mutlak, tugas mereka bukanlah untuk menyesatkan, melainkan untuk menguji. Sebuah ujian tidak akan disebut ujian jika jawabannya dipaksakan. Karena itu, setiap kali seseorang datang dengan mempelajari rahasia-rahasia langit yang mereka bawa, kalimat pertama yang keluar dari lisan suci mereka adalah sebuah peringatan keras. Sesungguhnya kami adalah cobaan, maka janganlah engkau kafir. Kalimat itu bergema menembus gendang telinga, seharusnya cukup untuk menggetarkan hati yang masih memiliki sisa-sisa keimanan. Harut dan Marut tidak menjajakan sihir selayaknya pedagang pasar menjajakan gandum. Mereka meletakkan batasan api neraka tepat di depan wajah para pencari ilmu itu. Mereka menegaskan bahwa melangkah lebih jauh berarti menukar iman dengan kekufuran, menukar surga dengan neraka, dan menukar ridho Allah dengan murkanya. Namun, respon manusia terhadap peringatan itu sungguh memilukan hati. Sebagian besar dari mereka datang dengan hati yang telah keruh oleh penyakit hasad dan dengki. Di mata mereka, peringatan Harut dan Marut hanyalah formalitas, sebuah gembok kecil yang mudah didobrak oleh ambisi yang membara. Mereka adalah orang-orang yang gelap mata. Ada seorang wanita yang terbakar cemburu ingin menghancurkan rumah tangga madunya. Ada pedagang licik yang ingin menjatuhkan saingannya tanpa menyentuh. Ada pula penguasa kecil yang ingin menuduhkan syarat rakyat dengan ketakutan gaib. Bagi kelompok ini, kekuasaan dan kepuasan ego adalah Tuhan yang sebenarnya. Ketika mendengar kalimat janganlah engkau kafir, mereka tidak bergeming. Nafsu duniawi telah menulikan pendengaran batin mereka. Dengan kesadaran penuh mereka mengabaikan nasihat itu. Mereka memilih untuk mempelajari apa yang dapat memisahkan suami dari istrinya, mempelajari mantra-mantra yang meniupkan kebencian pada simbol-simbol ikatan kasih sayang. Detik ketika mereka memutuskan untuk mempelajari sihir itu, saat itulah transaksi paling merugi dalam sejarah manusia terjadi. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Cahaya iman tercabut dari dada mereka, digantikan oleh kegelapan pekat yang dingin. Mereka merasa gagah karena kini memiliki kekuatan untuk menyakiti orang lain dari jarak jauh, tanpa menyadari bahwa merekalah yang paling hancur. Jiwa mereka keropos dan di akhirat kelak tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka selain azab yang pedih. Mereka mengira telah memenangkan dunia, padahal mereka hanyalah budak-budak setan yang tertipu. Namun di tengah arus kehancuran itu, masih ada segelintir hamba Allah yang menggunakan akal sehat dan nuraninya. Kelompok kedua ini adalah mereka yang datang mungkin awalnya karena rasa ingin tahu, namun kemudian terhenti kaku saat mendengar peringatan Harut dan Marut. Ketika kalimat sesungguhnya kami hanyalah cobaan terucap, hati mereka bergetar hebat. Mereka melihat ketegasan di mata para malaikat itu dan menyadari bahwa ini bukanlah jalan keselamatan.
Mereka merenung, menimbang antara kenikmatan sesat, membalas dendam atau memuaskan nafsu, dibandingkan dengan keabadian di sisi Allah. Akal sehat mereka berbisik, apa gunanya aku memiliki kekuatan untuk mengendalikan manusia jika Allah berpaling dariku? Orang-orang ini mundur dengan langkah gemetar, namun pasti rasa takut kepada Allah mendominasi hati mereka. Mereka menyadari bahwa sihir betapapun memukau dan mengerikannya hanyalah tipu daya yang melemah di hadapan kekuasaan Allah. Mereka memilih pulang dengan tangan kosong dari ilmu sihir, tetapi pulang dengan hati yang penuh cahaya iman. Keteguhan mereka justru semakin baja. Mereka paham bahwa perlindungan terbaik bukanlah dengan menyerang balik menggunakan sihir, melainkan dengan berlindung kepada Zat yang menciptakan segala sesuatu. Babilonia pun menjadi saksi bisu atas dua jalan yang berbeda ini. Jalan pertama dipenuhi oleh orang-orang yang tertawa puas karena merasa sakti, padahal mereka sedang berjalan menuju jurang. Mereka mempelajari apa yang membahayakan diri mereka sendiri dan tidak memberi manfaat sedikitpun. Sementara jalan kedua sunyi, dilalui oleh mereka yang tawadu, yang menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Kisah Harut dan Marut di tanah Babilonia ini menjadi cermin abadi bagi umat manusia bahwa ujian Allah bisa datang dalam bentuk tawaran kekuasaan dan jalan pintas. Setan-setan dari bangsa jin dan manusia akan selalu membisikkan bahwa sihir adalah solusi, bahwa melanggar syariat adalah jalan menuju kejayaan. Namun sejarah mencatat dengan tinta hitam, mereka menukar iman demi sihir tidak pernah benar-benar bahagia. Kerusakan merajalela, kasih sayang suami istri terputus, dan masyarakat menjadi sakit. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.